warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kita akan membahas tentang dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Ibu ini memang bukan bikinan itu, tapi ibu rasa bagus dari ibu bikinnya. Ibu sharing. Nah, di sini apa pengertian kecelakaan kerja? Ya, ini lucu juga ya ilustrasinya. Adalah kejadian yang tidak diduga tiba-tiba dan tidak dikehendaki dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Jadi bisa korban manusia atau ya uang, ya harta benda. Terus pengertian kecelakaan kerja, suatu kejadian tidak diduga, insiden yang mengakibatkan kacaunya proses pekerjaan atau produksi yang direncanakan sebelumnya. Catatan, kecelakaan kerja tidak selalu diukur adanya korban manusia cedera atau mati. Jadi nggak usah harus mati. Jadi kalau dia cacat atau anggota badannya rusak gitu ya, itu juga terhitung kecelakaan kerja ya. Akibat kecelakaan kerja, kerusakan dan atau bentuk kerugian berupa cedera, sakit fisik atau mental, kematian, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Ya. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat orang ini dia ketimpa ya sampai meninggal, hancur ya. Nah, ini tahun 2002 ya. Terus kita nggak mau kan seperti ini. Terus ini juga ya, ini atau kebakaran atau apa ya. Terus mengapa kecelakaan bisa terjadi? Ya karena ya ini nggak ada, sering K3 itu di nomor 2 kan. Jadi banyak konstruksi tapi seperti ini. Nggak ada alat pengaman, nggak ada SOP ya. Padahal kalau udah ada kecelakaan yang dirugikan perusahaan itu sendiri. Jadi namanya juga ada korban. Nah, keselamatan K3. Jadi ada konsep K3, pendekatan kemanusiaan, ekonomi, filosofi, keilmuan, dan hukum. Kalau pendekatan K3 kemanusiaan, kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban atau keluarganya. Terus K3 melindungi pekerja dan masyarakat. K3 bagian dari HAM atau hak asasi manusia. Jadi pendekatan K3, ada pendekatan ekonomi, K3 mencegah kerugian, terus K3 meningkatkan produktivitas. Jadi kalau kita bisa menerapkan K3, banyak yang bisa diambil ya. Pengertian K3, keselamatan dan kesehatan kerja, filosofi ya, upaya atau pemikiran dan penerapannya ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja ya. Secara filosofi. Terus menurut keilmuan, suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Banyak ya, untuk mencegah kecelakaan dari apa gitu ya. Jadi ini adalah accident prevention, jadi pencegahan accident atau kecelakaan. Terus pendekatan K3 menurut hukum. Jadi K3 ini merupakan ketentuan perundangan. Ya. Jadi di dalam K3 itu banyak sekali ketentuan perundangan. Jadi nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, kita bisa kena denda atau hukuman. Terus K3 wajib dilaksanakan ya di perusahaan yang udah harus menerapkan K3, yaitu pegawainya lebih dari 100 dan juga pegawainya itu
ada resiko akibat kerja, jadi berbahaya ya. Terus pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi pidana, misalnya denda atau kurungan. Terus tujuan melindungi tenaga kerja dan orang lain, aset dan lingkungan hidup. Terus sasaran ketiga, melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja, formal maupun informal. Terus menjamin sumber produksi dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan lancar. Faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja ada beban kerja, fisik, mental, kapasitas kerja, keterampilan, kesegaran jasmani rohani, status kesehatan gizi, usia, kelamin, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan lingkungan kerja. Bisa dari fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi. Jadi ini banyak sekali ya. Nah, ini dasar hukum ya. Ya, kita percepat aja ya. Tentunya nomor 1 Undang-Undang KPK. Terus ini lagi dasar hukum lagi ya, kalian silakan baca. Materi udah Ibu share. Ini ada lagi ya, hak buruh ya. Jadi emang ini hak buruh untuk melindungi, terus perlindungan. Ini tujuannya ya untuk tenaga kerja, orang lain, sumber produksi. Terus Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Pasal 1 tenaga kerja ya, tempat kerja tetap, tenaga kerja tetap dan juga sementara. Terus apa sumber bahaya, dia melindungi sumber bahaya. Nah, di sini ruang lingkupnya berlaku di setiap tempat kerja, di mana aja ya, mau darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, udara, pokoknya di wilayah RI. Tempat kerja tetap bisa bergerak, tertutup, terbuka. Terus ada 18 sektor lapangan kerja. Terus di sini juga ruang lingkup jenis usaha tempat kerja mempunyai sumber bahaya yang berkaitan dengan keadaan mesin, pesawat, alat kerja, peralatan dan bahan, terus sifat pekerjaan, cara bekerja, lingkungan dan proses produksi. Ya, jadi di sini banyak sekali ya pola penerapannya. Terus sistem kelembagaan K3 ya. Terus pengawasan K3 ya. Jadi harus punya kompetensi K3 ya. Terus jadi ketentuan banding ya. Terus kewajiban pengurus ya. K3 ini penting sekali. Terus perusahaan tuh harus ada panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi harus ada di pihak manajemen perusahaan. Terus pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja di pasal 11 ini ya. Kok jadi ini ya? Nah, di sini pasal lagi ya. Jadi nah ini pasal yang paling tua ya. Di sini uap dan bejana tekan. Undang-Undang nomor 30 ya. Terus ada tentang klasifikasi juru las, terus syarat operator uap ya, bejana tekan. Jadi undang-undang banyak ya. Terus ini listrik dan penanggulangan kebakaran. Terus ini ketiga penerbangan dan pengangkutan, konstruksi bangunan ya. Terus konstruksi ya. Nah, di sini langkah-langkah mencegah kecelakaan ya. Menurut International Labour Organization ada peraturan perundang-undangan ya. Jadi ketentuan